Pola makan yang tidak sehat dan gaya hidup yang kurang aktif dapat menjadi ancaman bagi kesehatan. Salah satu dampaknya adalah sindrom metabolik, yang merupakan sebuah kondisi di mana resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2 turut meningkat. Seperti apa peran gula dan lemak? Mana yang memicu sindrom metabolik lebih cepat? Berarti kalau anggapan lemak, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh, lemak jenuh berbahaya, itu sebenarnya gimana jadinya, bro? Nah, jadi kita harus ngerti dulu diskusi soal kata-kata jenuh dan tidak jenuh ya. Oke. Jadi kan kita selalu berpikir kalau lemak jenuh adalah lemak yang nggak bagus nih, lemak jenuh. Kan namanya jenuh ya. Lu jenuh. Jenuh. Dan lemak tidak jenuh itu yang bagus nih, lemak karena namanya tidak jenuh. Tidak jenuh. Itu miskonsepsi sih. Jadi kata-kata jenuh dan tidak jenuh itu adalah kata-kata kimia, Kak. Jadi betul. Bukan berarti dia kata-kata sifat jelek dan bagus. Itu adalah kata-kata kimia yang melambangkan bahwa lemak itu karbon atomnya itu sudah gak ada double bond lagi. Udah gak ada double tangan di dua tangan dia gitu. Semua tangan di carbon atoms itu sudah tersaturasi, sudah jenuh dengan covalent bond. Jadi ini covalent bond itu adalah contohnya karbon dengan hidrogen ya, dia bisa pegang langsung, itu namanya covalent bond. Jadi itulah sambungan yang paling stabil. Jadi di dalam saturated lemak jenuh itu semua tangan di karbon itu sudah penuh. Jadi makanya dia jenuh, dia udah nggak bisa ditambah lagi, sudah jenuh. Nah lemak tidak jenuh, dia ada double bondnya, dia ada satu karbon itu ada yang pegangannya 2. Ini tidak jenuh. Dia masih bisa bereaksi. Makanya namanya itu tidak jenuh. Jadi bukan arti sifat baik dan jelek ya. Jadi ini banyak sekali salah kaprah. Kalau gue sebagai seorang kimiawan, gue sebagai biochemist, kalau gue ngelihat lemak jenuh, malahan secara fisika dia itu lebih stabil. Lemak jenuh adalah lemak yang sifatnya malahan jauh lebih stabil. Dia itu dia susah teroksidasi. Makanya, karena tangannya sudah penuh, dia nggak bisa dimasukin lagi. Iya, tangannya udah penuh, dia nggak bisa bereaksi. Sedangkan lemak tidak jenuh, dia itu masih bisa bereaksi. Dia bisa bereaksi dengan oksigen. Oksigen itulah yang membuat lemak itu teroksidasi. Jadi bau kayak bau pengik gitu loh. Kan kadang kita kita ada kadang minyak itu bau pengik ya. Itulah proses oksidasi. Nah, lemak tidak jenuh itu lebih gampang teroksidasi daripada lemak jenuh. Karena dari struktur kimianya. Oke. Iya. Nah, kalau gitu sebenarnya berarti sindrom metabolik ini ada nggak sih pencetus satunya dulu apakah diawali dengan diabetes dulu? Apakah diawali dengan obesitas dulu? Ada nggak sih? Atau memang langsung munculnya tuh bersamaan gitu? Biasanya sih bersamaan ya, karena pada saat kita konsumsi gula-gulaan, itu kan udah otomatis kita menyimpan lemak ya. Jadi kan begitu kita makan nasi yang begitu banyak, roti, mie, pasta, itu kan lama-lama perut kita buncit tuh. Kita mulai berasa perut kita Nah, itulah udah tanda-tanda metabolic syndrome. Kalau kita ngecek, kalau kita ada progresinya, udah bakalan kelihatan itu trigliserida mulai naik, gula darah bakalan naik, perut kita mulai buncit. Itu biasa datang bersamaan. Jadi kadang kita mengira ya badan kita ini selalu terpisah-pisah kan. Kan kita selalu punya preconception bahwa badan kita ini kepisah-pisah. Dia ini duluan. Enggak. Badan kita tuh progresi bersamaan. Oke, jadi nggak bisa gara-gara kita kambing hitamkan si diabetes ya, nggak bisa ya? Iya. Samaan, barengan. Bersamaan udah pasti. Yes, karena pada saat awal sebelum kita masuk full blown diabetes itu ya udah pasti pre-diabetes dulu, perut kita buncit, terus triglyceride kita naik, HDL kita turun, itu udah bakalan datang bersamaan sih biasanya. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaan selanjutnya adalah yang memicu sindrom metabolik selain diabetes dan hipertensi tadi ya, yang trigliserida tinggi, kemudian juga ada obesitas ya, bro ya. Nah, dan itu dari makanannya sih Kak ya, itu udah pasti dari pola makan dan pola hidup sih. Pola makan tadi yang tinggi akan gula. Gula-gulaan, Akan gula.
Kalau gula sama karbohidrat kan nih deketan nih saudaraan ya, karena gula terdapat di dalam karbohidrat. Jadi artinya kita juga harus waspada dengan sumber-sumber karbohidrat ya bro ya? Exactly. Nah, mari kita breakdown. Oke. Ini menarik ini Kak. Menarik, Mari kita ayo. breakdown. Cus. Jadi karbohidrat itu adalah gula. Karbohidrat adalah gula. Jadi apa itu? Jadi kita gula itu terdiri dari berbagai macam ya. Ada yang namanya itu monomer, ya monosaccharide. Itu artinya monosakarida, gula yang satu molekul, single. Begitu kita tambah jadi dua kayak begini, dia jadi disakarida. Jadi dua disakarida. Jadi ini tambah makin banyak, begitu makin panjang, dia jadi apa? Polisakarida. Oke. Exactly. Jadi polisakarida ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat sebenarnya satu kata yang besar yang termasuk dalam situ gula. Jadi kalau contoh kita makan nasi ya, kita makan roti, kita makan ubi, kentang, nasi merah, oats, barley, sereal dan segala macam. Apa komponen utamanya di situ? Itu adalah zat pati, zat tepung, polysaccharides, starch. Itu namanya bahasa Inggris starch itu zat pati. Yaitu adalah rantai gula. Jadi begitu kita makan itu, ya badan kita itu jadi gula. It's literally sugar. Dipotong-potong. Jadi kalau kita makan nasi, kalau kita makan nasi, kita makan ketupat, kita makan lontong, sama aja itu semua. Gula-gula juga Gula semua. Jadi salah satu yang menurut gua yang kita itu terjerumus ya, adalah pada saat kalau kita itu diabetes, kita itu selalu ngomong kayak begini. Kalau teman-teman diabetes, jangan makan nasi putih, tapi gantilah nasinya menjadi nasi merah, ubi, kentang, singkong. Itu sama seperti kalau rumah kita dirampok, perampoknya datang. Mau gua tembak atau mau gua tusuk lu? Oh, sama aja ya jadinya ya. Sama aja. Exactly. Same, karena komponen utamanya adalah starches, adalah zat pati, polisakarida. Makanya teman-teman akan selalu bingung. Gua udah ganti ini nasi putih gua menjadi ubi dan kentang, tapi kenapa gula darah gua malah makin naik dan maksudnya nggak turun-turun? Ya itu karena ya lu sama aja, lu mensubstitusi gula dari gula satu menjadi gula yang lain. Jadi harus gimana makannya kalau gitu? Yes. Jadi cara makannya adalah kita harus utamakan protein hewani dan kalau ya dari serat-seratan. Jadi yang utama yang kita makan adalah telur, ikan, daging sapi, jeroan juga it's fine sesekali. Ya itu yang harus kita makan. Itu yang 50% ya, kalau misalnya lu bilang di atas 50% itu rada-rada ekstrim ya, 40 to 50% lah di piring itu lu makan daging-dagingan. Sisanya serat. Sisanya kalau lu mau makan ya sayur, buah yang nggak terlalu manis dan segala macam. Udah lu makannya itu aja. Yang semua roti, nasi dan segala macam carry all out kalau udah diabetes. Cut aja, betul-betul di cut total. Dengan begitu, gula darah lu bakalan turun. Oke. Dihilangkan sama sekali. Ya, gua rekomen kalau temennya sudah diabetes, hilangin sama sekali. The quickest way. Oke. Nah, tadi bro sempat nyebutin buah nih. Buah ini kan juga mengandung gula ya bro ya, fruktos ya. Itu gimana bro? Betul. Nah, jadi kalau seandainya kita makan buah full ya, kita makan buah lengkap, bukan di jus dan segala macam, bagi gue sih masih lebih oke. Tapi lagi-lagi kita harus pilih buah itu yang nggak terlalu manis ya. Jadi gue sih juga milih buah itu nggak terlalu manis. Kalau kita makan buah itu dengan serat dan segala macam ya, itu karena serat itu membantu supaya kenaikan gula darah itu nggak terlalu ekstrim. Tapi buah itu gue rekomen dikonsumsi sebagai dessert. Artinya apa? Pada saat setelah lu makan daging, lu makan sayur dan segala macam, lu makan buah itu yang terakhir sebagai tambahan serat aja, sebagai tambahan serat, mineral, kalau seandainya antioksidan dan segala macam. Jadi lu makan buah itu di akhir. Kenapa di akhir? Karena dia mengandung gulanya itu lumayan, apalagi buah-buah sekarang kan rada manis ya. Manis. Buah sekarang itu kan luar biasa sekali manisnya. Itulah makanya gue mau soalnya. Exactly. Jadi usahain kalau teman-teman yang sudah diabetes, buah yang terlalu manis itu juga harus di limit sih. Juga limited. Ya. Oke. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Jadi, satu lagi saya ada pertanyaan titipan. Kalau kurang tidur bro, tuh kurang dari 6 jam, itu juga bisa meningkatkan sindrom metabolik gak sih? Itu soal saya ya, kurang tidur. Iya.
Sangat sih, sangat. Sangat. Iya, sangat. Jadi bagi teman-teman yang suka begadang dan kurang tidur, lack of sleep itu udah kelihatan sekali ya. Lack of sleep itu ngeganggu kemampuan kita itu mengontrol gula darah dan naikin resiko hipertensi. Ya, Oh, oke. jadi itu ngaruh bener ya, itu ngaruh. Oke, jadi gimana nih tipsnya untuk mencegah terjadinya sindrom metabolik? Simple. Ada dua hal sih sebenarnya untuk supaya kita bisa mencegah kita tuh gak kena sindrom metabolik ya. Tadi kita ngomong masalah kita itu masyarakat yang over consuming carbohydrate. Kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat mengerikan sekali konsumsi gula-gulaan itu loh. Karbohidrat kita itu mengerikannya luar biasa. Kita dari pagi, siang, malam, sore sampai sebelum tidur pun kita masih makan semua karbohidrat itu. Horrible sekali. Kalau gue ngelihat gimana masyarakat Indonesia itu konsumsi, gue itu takut. Maksudnya gue lihat oh my goodness itu parah itu nomor satu. Jadi karbohidrat harus di cut. Itu terus yang kedua yang tadi belum sempat ngomong adalah ultra processed. Jadi makanan-makanan yang dalam paketan kan yang mengandung semua pewarna, pengawet dan segala macam. Dan biasanya makanan paketan itu adalah dia tinggi sekali di karbohidratnya. Kenapa makanan paketan itu tinggi di karbohidrat? Ya karena itu the cheapest. Karena bahan karbohidrat adalah yang paling murah. Murah. Kan? Iya. Jadi makanya makanan paketan itu ya udah pasti semua karbohidrat isinya, yang cuma dikasih pewarna, manis, pengawet, gitu-gitu aja kan. Wah, Bro, ini nggak kerasa banget udah hampir 1 jam ngobrol sama Bro Felix, dan alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapatkan malam ini, banyak banget yang miskonsepsi yang disampaikan sama Bro Felix. Nah, terakhir boleh dong sedikit mungkin closing statement dok lagi ya Bro untuk sahabat Nutribag yang nonton malam hari ini. Simple, pesannya gini, pesan gue adalah nomor 1, ini agak sedikit pesimis, maksudnya agak sedikit gloomy ya. Masyarakat Indonesia adalah negara yang sedang sakit kronis. Jadi kalau teman-teman ngelihat data-datanya, 1 dari 3 masyarakat Indonesia itu overweight, 1 dari 3 masyarakat itu sakit kronis. Diabetes kita itu nomor 1. Diabetes tipe 2 di anak itu naik 70 kali lipat. Jadi kita itu adalah negara yang sedang sakit kronis. Secara kesehatan, we are so ill. Kita itu sangat-sangat ill. Jadi jangan lagi teman-teman mengira oke, gue makan apa aja secukupnya gitu loh. Jangan kita belajar mentoleransi makanan-makanan yang merusak badannya kita. Karena begitu kita mentoleransi makanan-makanan yang merusak badannya kita, toleransi itu kita nggak tahu. Lu akan ke stretch yang tadinya itu lu cuma makan sekali seminggu, lu akhirnya makan setiap hari makanan-makanan itu. Karena kita itu mentoleransi. Begitu kita mulai aware, begitu kita mulai disiplin dan konsisten terhadap makanan yang kita konsumsi, kita itu akan menjadi manusia yang lebih sehat sih.